Inilah sahabat Nabi yang paling sabar. Abu Kilabah adalah orang yang sangat sabar. Nama lengkap Abu Kilabah adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau termasuk golongan sahabat dan seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Abu Kilabah sendiri orang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud. Beliau berasal dari kota Basrah dan wafat di Syam pada 104 Hijriah. Ibnu Hibban mencatat dalam kitab As-Sikut mengenai salah satu kisah Abu Kilabah yang haru. Saat-saat terakhir beliau menahan beban hidup dengan selalu sabar, syukur dan memuji Allah. Upaya-upaya tersebut ternyata membawanya ke dalam surganya Allah dengan indah. Dikisahkan beliau meninggalkan Basrah ke Syam kerana tak mau diberi jabatan kadi oleh sang raja. Ia turut sertakan anak laki-lakinya untuk memulai hidup barunya di Syam. Dalam perjalanan di hamparan padang pasir, Abu Kilabah yang sudah tua mendapat musibah yang pada akhirnya beliau harus kehilangan kedua tangan dan kedua kakinya. Abdullah bin Muhammad mengkisahkan, "Saya keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika sampai, saya melihat sebuah dataran lapang. Tak berapa lama, saya teringat cerita orang-orang sekitar. Katanya di dataran sana ada seseorang yang sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Pendengarannya pun lemah dan matanya rabun. Yang tersisa cuma lisannya yang bermanfaat untuk dirinya sekarang." Kata masyarakat di sekitar situ, orang tersebut memanfaatkan lisannya cuma untuk mengucapkan doa. "Ya, Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Abdullah bin Muhammad merasa heran dan sekaligus takjub dengan orang itu. Ia putuskan untuk mendatanginya. Saat sampai, ia pun bertanya perihal aktivitas dan kenapa berdoa seperti di atas kendati kondisinya yang menyedihkan tersebut. Orang itu menjawab, "Tak kau lihatkah yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku? Demi Allah, jikalau ia mengirim petir kepadaku hingga membakar tubuhku atau gunung-gunung menindihku, hingga meleburkan badanku atau memerintahkan laut untuk menenggelamkanku, atau memerintahkan bumi untuk melenyapkan tubuhku, oleh kerana semua itulah yang membuat aku senantiasa bersyukur kepadanya, kerana ia sudah kasih nikmat kepadaku berupa lisan ini." Orang itu, Abu Kilabah, lalu melanjutkan, "Akan tetapi wahai hamba Allah, kau sudah mendatangiku, maka saya menginginkan bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku punya seorang anak yang senantiasa merawatku. Saat tiba masa solat, ia mewudukanku. Apabila aku lapar, ia menyuapiku. Jikalau saya haus, ia memberiku minum. Akan tetapi sudah 3 hari ini, aku tak menjumpai dirinya. Maka bantulah saya dengan mencari kabar tentangnya." Mendengar permintaannya, saya lalu berucap, "Demi Allah, tidaklah seorang berjalan menunaikan keperluan seorang saudaranya dan ia mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pahalanya lebih besar dari seseorang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang yang semacam engkau." Saya lantas berjalan menyusuri gundukan pasir di sekitar situ. Tiba-tiba ia mendapati anak orang itu sudah mati, kemungkinan diterkam dan dimakan binatang buas. Saya lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan bingung bagaimana cara mengabarkan kejadian memilukan ini. Sewaktu saya berjalan menuju orang itu, dalam fikiranku terlintas kisah Nabi Ayub. Begitu saya menemuinya, maka saya mengucapkan salam kepadanya. Orang itu menjawab salamku dan bertanya, "Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku?" Saya jawab, "Benar." Orang itu bertanya, "Bagaimana dengan permohonanku tadi untuk membantuku?" Saya berkata, "Engkau lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub?" Orang itu menjawab, "Tentu Nabi Ayub." Saya berkata, "Tahukah engkau cubaan yang dikasihkan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah mengujinya dengan harta, keluarga serta anaknya?" Orang itu menjawab, "Tentu aku tahu." Saya bertanya, "Bagaimana sikap Nabi Ayub dengan cubaan tersebut?" Orang itu menjawab, "Nabi Ayub bersabar, bersyukur dan memuji Allah." Saya berkata, "Tak cuma itu, bahkan ia ditinggalkan oleh kerabatnya dan sahabat-sahabatnya
serta Allah menjadikan ia jadi bahan celaan dan fitnah orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau mengenai perihal itu? Orang itu menimpali, benar. Saya bertanya, bagaimana sikapnya? Orang itu menjawab, ia bersabar, bersyukur dan memuji Allah. Langsung saja jelaskan maksudmu. Saya berkata, sebenarnya anakmu sudah kutemukan di antara gundukan pasir dalam keadaan meninggal karena diterkam binatang buas. Semoga Allah kasih pahala bagimu berlipat ganda dan menyabarkanmu. Orang itu langsung berucap, segala puji bagi Allah yang tak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Setelahnya ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu menarik nafas panjang, kemudian wafat. Saya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan setelah itu saya menangis karena sedih dan terharu. Tak lama berselang, datang kepadaku 4 ajudan kerajaan, dan salah satunya berkata kepadaku, Wahai Abdullah, ada apa dan apa yang terjadi? Saya pun menceritakan kepada mereka yang telah saya alami. Lalu mereka berkata, bukalah wajah orang itu. Siapa tahu kami mengenalnya. Saya membuka penutup wajahnya, lalu mereka bersungkur dan mencium keningnya dan kedua tangannya. Lalu mereka berkata, demi Allah, matanya selalu merunduk dari menyaksikan hal yang diharamkan Allah. Demi Allah, badannya senantiasa sujud ketika orang-orang dalam kondisi tidur. Saya bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia sangat cinta kepada Allah serta Nabinya, dan kami pun dari kemarin mencari keberadaannya. Kami pun mengurus jenazahnya seadanya hingga selesai. Mereka pun berpamitan dan saya kembali ke pos penjagaanku. Malam harinya, saya tertidur. Saya melihat di dalam mimpi, orang itu berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga sambil membaca firman Allah. Keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat setelah itu. Urat 13/24. Saya bertanya, bukankah engkau orang yang aku temui? Abu Kilabah menjawab, benar. Saya bertanya, bagaimana engkau dapat memperoleh ini semua? Abu Kilabah menjawab, sesungguhnya Allah menyiapkan derajat kemuliaan yang tinggi yang tak dapat dicapai kecuali dengan sikap sabar ketika dikasih cubaan dan rasa syukur jika dalam situasi lapang dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian atau di depan banyak orang. Itulah kisah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah yang paling sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan semoga kita bisa menjadi lebih sabar dalam menghadapi cubaan di dunia ini. Sihat selalu untuk semuanya. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen dan share.